Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leilani Alifa dengan NIM 201244021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai Ma'rifatullah. Yang pertama, saya akan membahas Ahmiyatu Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Pertama-tama, mari kita mulai dari definisi. Definisi dari ma'rifah berasal dari kata arafah, yarifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah adalah manusia yang berusaha untuk mengenal Allah, baik wujudnya maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Lalu apa sih manfaat bagi orang-orang yang mempelajari ma'rifatullah? Insya Allah, Allah akan menaikkan ketakwaan dan keimanannya, raful iman wa taqwa. Manfaat yang akan Allah berikan adalah yang pertama ada al-khalifah, yang kedua ada tamkinuddin, yang ketiga ada al-amnu, yang keempat ada al-barakat, yang kelima ada al-hayatun thayyibah, yang keenam ada al-jannah. Ada beberapa ciri-ciri orang yang dianggap sebagai ma'rifatullah atau orang yang mengenali Allah. Yang pertama itu ada Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seseorang tersebut mengetahuinya. Yang kedua ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Ada 3 dalil yang Allah sampaikan agar kita sebagai hambanya memikirkannya. Yang pertama ada dalil naqli yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 19 yang berbunyi, lalu dalil akli dalam surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafi laili wan nahar la ayatil lil ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dan yang terakhir adalah dalil fitrah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172, secara intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita sebagai hambanya mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu At-Thariq ila Ma'rifatullah, yang artinya cara menuju Ma'rifatullah atau mengenali Allah. Yang pertama ada dengan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada ayat qauliyah yang terdapat dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-5 yang berbunyi, Wattini wa zaitun Waturi sinin wahadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Lalu yang kedua ada ayat kauniyah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Fussilat ayat 53 dan Ali Imran ayat 190. Dan berikutnya ada melalui metode Islam. Melalui metode Islam ini ada 3, yaitu yang pertama dengan nakal dan akal, yang kedua adalah membenarkannya, yang ketiga adalah menghasilkan iman. Selanjutnya melalui metode selain Islam. Yang pertama ada dugaan dan hawa nafsu, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 55 dan Quran Surat An-Nur ayat 50. Selanjutnya yang terakhir adalah berakibat kufur, terdapat dalam Surat Al-Kahfi ayat 105 yang berbunyi, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu al-adillah ala wujudillah, yang berarti bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa dalil. Yang pertama ada al-dalil fitriyah atau dalil fitrah. Fitrah sendiri memiliki arti al-haqiqah, yaitu keadaan asal seseorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada al-dalilul hissi, yang berarti dalil yang dapat diindera. Contohnya seperti mukjizat,
dapat dirasai, dapat dilihat, dan dapat disentuh oleh manusia. Yang ketiga ada ad-dalilul aqli, yang berarti dalil yang dapat diakal. Seperti manusia memiliki akal untuk mengetahui beberapa keadaan dari dirinya sendiri. Yang keempat adalah ad-dalil naqli atau nas. Dalil naqli adalah pembuktian akan keberadaan yang merujuk pada kitab suci, contohnya seperti Al-Quran. Yang terakhir ada ad-dalilul thoriq, dalil sejarah. Ekstensi Allah Subhanahu wa Ta'ala diberitakan di sepanjang sejarah umat manusia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau salah pemahaman, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.